Assalamualaikum. Good morning, students. How are you this morning? I hope all of you are happy, healthy, and ready to study this morning. Okay, this morning we will study about passive voice. Do you know passive? Okay, to make you more understand about passive, I will explain it in Indonesia. Ayo, kita lihat chart atau bagan berikut untuk mempelajarinya. Oke, kita pelajari kalimat pasif atau passive voice. Sebelum kita mempelajari ini, yang kita perlu ketahui, yang kita perlu ingat bahwa kalimat pasif itu kalimat aktif hanya bisa diubah jadi pasif jika kalimat itu ada objeknya. Kalau kalimat nggak pakai objek, maka nggak bisa dijadikan pasif. Nah, kalimat aktif dan pasif. Bedanya apa? Kita harus tahu pengertiannya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, sedang kalimat pasif kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Udah. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif kalimat yang ada kata kata kerjanya. Kalau kalimat pasif ada kata di. Kalau dalam bahasa Indonesia, kapanpun melakukannya bila dijadikan pasif tetap di. Tapi kalau bahasa Inggris tergantung pada to be-nya. Nah, sekarang untuk mengetahui to be itu, kita harus tahu to be itu nanti tergantung pada tenses-nya. Ada banyak tenses dalam bahasa Inggris, ada 16, tapi untuk yang paling sering dilakukan, paling enggak ada 8 tenses. Nah, kita untuk mengubah dari aktif ke pasif, paling tidak kita pelajari ada 5 tenses pokok. Untuk mempermudah kita mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, kita lihat langkah-langkahnya. Ya, langkah pertama, langkah-langkah mengubah dari aktif ke pasif. Langkah pertama, kenali dulu bagian-bagian kalimat. Mana subjeknya, predikatnya, atau kata kerjanya, objeknya, dan keterangannya. Untuk apa? Untuk menulis kalimat pasif nanti, membuat kalimat pasif, tulis dulu objeknya. Kalau kita sudah kenali subjek, predikat, objeknya, kita langsung tulis objeknya. Langsung kita praktekkan sekarang. Contoh kalimat ini, Ronnie hates dog every day. Nah, kita pilih-pilih Ronnie ini pelakunya, maka dia disebut sebagai subjeknya. Hates kegiatannya, itu verbnya, kata kerjanya. A dog itu penderitanya, objeknya. Everyday keterangannya, adverb atau komplement. Nah, sekarang kita tulis dulu objeknya. Tulis a dog. Selanjutnya, langkah kedua, subjeknya sudah ditulis. Langkah kedua, tentukan to be-nya. Dari mana menentukan to be-nya? Lihat tensesnya. Kalau sudah ketahuan tensesnya, tenses itu diketahui dari apanya? Dari kata kerjanya atau verbnya. Nah, jika sudah ketemu kata kerjanya, itu kata kerja keberapa? Jika kata kerjanya ke-1, maka itu namanya tenses present. To be yang akan kita pakai di kalimat pasif nanti is, am, atau are. Yang artinya di, gitu aja. Bila kata kerjanya kedua, maka itu tenses past.
To be yang akan dipakai di kalimat pasif adalah to be bentuk past. Ada dua, yaitu was sama were, yang diartikan dengan sudah di. Kalau kalimat itu kata kerjanya ketiga, maka kata kerja ketiga dalam kalimat disebut perfect jika di depannya ada kata has, have, atau had. Maka to be dalam kalimat pasif nanti adalah been yang didahului oleh to be tadi, have, has, atau had, yang diartikan dengan telah di. Langkah bila kata kerjanya ada ing-nya, verbnya being, maka itu tenses continuous namanya. Bila didahului to be, maka kalimat pasifnya nanti adalah kita pakai to be being yang didahului to be itu sendiri, yang diartikan dengan sedang di. Berikutnya, bila kata kerjanya kata kerja ke-1 yang didahului oleh modals, kalian tahu modals? Modals kata kerja bantu. Contohnya ada will, can, masih banyak ada must, may, should, would, could, dan seterusnya. Bila kata-kata modals itu mendahului kata kerja ke-1, maka itu tenses future. Maka bila future, to be yang akan kita pakai di kalimat pasif adalah be yang didahului oleh modals tadi. Bila will ya will be, bila can ya can be, dan seterusnya. Bila will tambah be tambah kata kerja ketiga, maka diartikan dengan akan di. Kalau can ya can be, bila diikuti kata kerja ketiga dapat di, dan seterusnya. Ya, kita terapkan di contoh soal yang pertama tadi, contoh kalimat yang pertama. Ronnie hates a dog. Verbnya hate. Kata kerja keberapa ini? Kata kerja bila ada s atau enggak ada apa-apanya, itu namanya tenses kata kerja ke-1. Tadi bila kata kerjanya ke-1, to be-nya to be ke-1 juga, to be present juga. Kita pakai is, am, atau are. Nah, tadi subjeknya sudah. Kita pakai is karena a dog itu tunggal. Bila subjeknya satu aja pakai is. Bila I pakai am. Bila banyak pakai are gitu. Sudah pakai. Langkah kedua sudah tentukan to be. Sekarang kita lihat langkah ketiga. Langkah ketiga, ubah kata kerjanya menjadi bentuk kata kerja ketiga. Nah, kata kerjanya tadi mana? Ronnie hates. Hates itu kata kerja ke-1. Bentuk kata kerjanya ketiga apa? Yaitu tetap hate. Karena hate kata kerja tidak beraturan. Bentuk ke-1, kedua, dan ketiga tetap hate. Jadi, a dog is hate. Udah, kata kerja ketiganya sudah. Sekarang langkah keempat. Langkah keempat, tulis kata by dan subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Kita tulis kata by, subjek di kalimat aktif mana? Ronnie tadi. Ronnie, jadi by Ronnie. Sudah, baru kata keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan apapun letaknya di paling akhir. By Ronnie every day. Nah, kita sudah ikuti langkah-langkah tadi. Sekarang contoh kalimat kedua. Mother made 2 cakes last night. Ibu membuat 2 kue malam tadi. Kalau jadikan pasif, 2 kue sudah dibuat oleh ibu tadi malam. Jadi objeknya 2 cakes. Kita tulis dulu 2 cakes
Langkah kedua tadi. Langkah kedua tentukan to be-nya. Dilihat dari kata kerjanya. Kata kerjanya made itu kata kerja kedua, maka to be-nya to be bentuk past, yaitu was atau were. Kita tulis was atau were. Ini kita tulis were. Kenapa were? Enggak was. Karena 2 cakes, 2 kuenya. Bila ini 1 kuenya, maka pakai was. Karena ini 2, pakai were. Nah, langkah ketiga, ubah kata kerja menjadi bentuk ketiga. Kata kerjanya made. Made itu bentuk 2 sama 3 sama. Maka tetap ditulis made. Langkah keempat, tulis by dan subjek di kalimat aktif. By mother. Ya. Sekarang contoh yang ketiga. Father is reading a novel now. Ayah sedang membaca novel sekarang. Ayah subjek, membaca predikat, novel objek, sekarang keterangan. Objeknya mana? Novel. Kita tulis dulu novel. Terus to be-nya apa? Karena pakai ing, maka to be-nya adalah being yang didahului oleh to be tadi. Ini ada to be-nya is, jadi is-nya ke sini. Bila novelnya yang dibaca banyak, maka ini pakai are. Tapi to be yang pasifnya tetap being. Novel is being. Bentuk ketiga kan kata kerjanya. Mana kata kerjanya? Reading. Bentuk satunya read. Bentuk duanya? Nah, ini kebetulan juga 1, 2, dan 3 sama. Jadi tetap read. Bacanya read. Jadi a novel is being read. Langkah keempat, by father. Nah, berikutnya, contoh yang keempat. Tony will help me tomorrow. Tony akan membantu saya besok. Berarti kalimat pasifnya, saya akan dibantu Tony besok. Kalimat pasifnya, dalam bahasa Inggris, objeknya adalah me. Me bila jadi objek, kalau jadi subjek berubah jadi I. Ada will, berarti kata kerjanya ke satu, ada will, berarti tense future. To be-nya adalah will be. Kata kerjanya ubah jadi kata kerja ketiga, help, jadi will be helped. Bentuk ketiganya tinggal tambahin ed untuk help, kata kerja beraturan. Langkah keempatnya, tulis kata by dan subjek. By Tony, keterangan waktunya tulis paling belakang, tomorrow. Contoh yang kelima yang mewakili tenses perfect. Nita has cooked rice for an hour. Nita telah memasak nasi selama 1 jam. Kalau dijadikan pasif, nasi telah dimasak Nita selama 1 jam. Objeknya jadi nasi, kita tulis dulu nasi, rice. Terus, karena ada has dan cooked, kata kerja ketiga didahului has, have, had, maka ini tenses perfect. To be bentuk perfect adalah been, yang didahului has, have, had itu sendiri. Jadi, has been. Langkah ketiga, ubah kata kerjanya bentuk ketiga. Ini sudah bentuk ketiga, tinggal pindah aja. Cook. Langkah keempatnya, by dan subjeknya ditulis. By Nita. Ya. Sudah 5 contoh yang mewakili 5 tenses. Present, past, perfect, continuous, dan future. 5 toh. To be-nya ada masing-masing yang dipakai dalam kalimat pasif, dan contohnya sudah mewakili kelima tenses tadi.
Saya kira cukup dulu. Semoga kalian semua mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sudah? Semoga semuanya paham, dan untuk mengetahui kalian paham atau tidak, coba lihat dan kerjakan latihan-latihan tentang mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif di bagian tugas nanti. Oke, para siswa sekalian, saya kira cukup sampai di sini dulu. Pembelajaran hari ini mengenai kalimat pasif. Kita akan jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya dalam materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.